Om Swastiastu. Dalam kesempatan ini, saya ingin menampilkan video pembelajaran mata kuliah wawasan kependidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikomang Novi Wardani dengan NIM 2011031162 dari kelas 1C. Saya berasal dari program studi PGSD. Dalam video ini, saya menampilkan materi tentang teori pendidikan klasik. Teori pendidikan klasik adalah pendidikan yang menggunakan kurikulum klasik untuk mengembangkan pendidikan. Pendidikan klasik bertujuan untuk memelihara, menjaga warisan yang telah ada, dan dilestarikan untuk generasi mendatang. Dalam teori pendidikan klasik, lebih menekankan pada isi pendidikan daripada proses atau bagaimana cara mengajarnya. Isi pendidikan atau bahan pengajaran diambil dari sari ilmu pengetahuan yang telah ditemukan dan dikembangkan oleh para ahli di bidangnya dan disusun secara logis dan sistematis. Misalnya, teori fisika, biologi, matematika, bahasa, sejarah, dan lain sebagainya. Aliran-aliran yang terdapat dalam teori pendidikan klasik. Yang pertama, aliran empirisme. Yang kedua, aliran nativisme. Yang ketiga, aliran naturalisme. Dan yang keempat, aliran konvergensi. Aliran empirisme. Aliran empirisme bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Pengalaman yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-hari didapat dari dunia sekitarnya yang berupa stimulan-stimulan. Tokoh perintisnya adalah John Locke, seorang filsuf Inggris yang mengungkapkan teori tabula rasa, yakni anak lahir di dunia bagaikan kertas putih yang bersih. Pengalaman empirik yang diperoleh dari lingkungan akan berpengaruh besar dalam menentukan perkembangan anak. Aliran empirisme dipandang berat sebelah, sebab hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan, sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dianggap tidak menentukan. Menurut kenyataannya, dalam kehidupan sehari-hari, terdapat anak yang berhasil karena berbakat, meskipun lingkungan sekitarnya tidak mendukung. Meskipun demikian, penganut aliran ini masih tampak pada pendapat-pendapat yang memandang manusia sebagai makhluk yang fasib dan dapat diubah, umpamanya melalui modifikasi tingkah laku. Hal itu tercermin pada pandangan saintifik psikologi Skinner ataupun dengan behavioral. Behaviorisme itu menjadikan perilaku manusia tampak keluar sebagai sasaran kajiannya, dengan tetap menekankan bahwa perilaku itu terutama sebagai hasil belajar semata-mata. Pandangan behavioral ini juga masih bervariasi dalam menentukan faktor apakah yang masih paling utama dalam proses belajar itu sebagai berikut. Yang pertama, pandangan yang menekankan peranan pengamatan dan imitasi. Yang kedua, pandangan yang menekankan peranan dari dampak ataupun balikan dari sesuatu perilaku. Dan yang ketiga, pandangan yang menekankan peranan stimulus atau rangsangan terhadap perilaku. Selanjutnya, aliran nativisme.
Nativisme berasal dari kata nativus yang berarti kelahiran. Tokoh aliran ini adalah Arthur Schopenhauer, seorang filosof Jerman, yang berpendapat bahwa hasil pendidikan dan perkembangan manusia itu ditentukan oleh pembawaan yang diperolehnya sejak anak itu dilahirkan. Anak dilahirkan ke dunia sudah mempunyai pembawaan dari orang tua maupun di sekelilingnya, dan pembawaan itulah yang menentukan perkembangan dan hasil pendidikan. Faktor lingkungan, termasuk faktor pendidikan, kurang berpengaruh terhadap pendidikan dan perkembangan anak. Berdasarkan pandangan ini, maka keberhasilan pendidikan ditentukan oleh anak didik itu sendiri. Ditekankan bahwa yang jahat akan menjadi jahat dan yang baik akan menjadi baik. Faktor perkembangan manusia dalam teori nativisme. Yang pertama, faktor genetik. Faktor genetik merupakan faktor gen dari kedua orang tua yang mendorong adanya suatu bakat yang muncul dari dalam diri manusia. Yang kedua, faktor kemampuan anak. Faktor kemampuan anak merupakan faktor yang menjadikan seorang anak mengetahui potensi yang terdapat dalam dirinya. Yang ketiga, faktor pertumbuhan anak. Faktor pertumbuhan anak merupakan faktor yang mendorong anak mengetahui bakat dan minatnya di setiap pertumbuhan dan perkembangan secara alami. Selanjutnya, aliran naturalisme. Aliran naturalisme dipelopori oleh filsuf Prancis yang bernama Jean-Jacques Rousseau. Berbeda dengan Schopenhauer, Rousseau berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan buruk. Pembawaan baik anak akan menjadi rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan. Aliran ini juga disebut dengan negativisme, karena berpendapat bahwa pendidik wajib membiarkan pertumbuhan anak pada alam. Jadi, dengan kata lain, pendidikan tidak diperlukan. Yang dilaksanakan adalah menyerahkan anak didik kepada alam, agar pembawaan yang baik itu tidak menjadi rusak oleh tangan manusia melalui proses dan kegiatan pendidikan. Dimensi filsafat pendidikan naturalisme. Dimensi utama dan pertama dari pemikiran filsafat pendidikan naturalisme di bidang pendidikan adalah pentingnya pendidikan itu sesuai dengan perkembangan alam. Dimensi kedua dari filsafat pendidikan naturalisme yang juga dikemukakan oleh Comenius adalah penekanan bahwa belajar itu merupakan kegiatan melalui indera. Dimensi ketiga dari filsafat pendidikan naturalisme adalah pentingnya pemberian pemahaman pada akal akan kejadian atau fenomena dan hukum alam melalui observasi. Dimensi terakhir dari percikan pemikiran filsafat pendidikan naturalisme juga dikembangkan oleh Jean-Jacques Rousseau, berkebangsaan Prancis, yang naturalis mengatakan bahwa pendidikan dapat berasal dari tiga hal, yaitu alam, manusia, dan barang. Yang terakhir adalah aliran konvergensi. Perintis aliran ini adalah William Stern, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia ini sudah disertai dengan pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak,
faktor pembawaan dan faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang penting. William Stein berpendapat bahwa hasil pendidikan itu tergantung pada pembawaan dan lingkungan, seakan-akan dua garis yang menuju ke satu titik pertemuan. Oleh karena itu, teori William Stein disebut dengan teori konvergensi, yang dimana konvergen artinya memusat ke satu titik. Jadi, menurut teori konvergensi, yang pertama, pendidikan mungkin untuk dilaksanakan. Yang kedua, pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan lingkungan kepada anak didik untuk mengembangkan potensi yang baik dan mencegah berkembangnya potensi yang kurang baik. Dan yang ketiga, yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan. Aliran konvergensi pada umumnya diterima secara luas sebagai pandangan yang tepat dalam memahami tumbuh kembang manusia. Sekian video pembelajaran dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.